Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Nur Jamil dengan NIM 12120202224. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan menjawab soal. Untuk jawaban yang pertama, yaitu teori emanasi adalah teori yang diperkenalkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina dari kaum muslim. Dalam teori ini, alam semesta berasal dari satu sumber asal atau substansi yang murni, yakni Allah Subhanahu wa taala. Emanasi merupakan proses di mana keberadaan Tuhan atau substansi yang murni ini menyebar atau memancar ke berbagai bentuk dan tingkat eksistensi yang lebih rendah. Di sisi lain, filosof barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam semesta merupakan pancaran bukan karena ciptaan. Namun, pendapat ini tidaklah mutlak dan masih menjadi perdebatan di kalangan para filosofi. Kemudian, jawaban dari soal yang kedua, hakikat jiwa menurut Ibnu Sina adalah kesempurnaan awal bagi manusia dan merupakan prinsip pertama yang dengannya suatu spesies menjadi manusia yang berinteraksi dengan nyata. Ibnu Sina melihat jiwa sebagai potensi dengan berbagai gaya yang terdapat di dalam tiap-tiap tingkatan jiwa, yakni jiwa tumbuhan, hewan, manusia, hingga dari berbagai daya tersebut akan menghasilkan orientasi perbuatan manusia. Kemudian sementara itu, Mullasadra memandang jiwa sebagai substansi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan merupakan hakikat yang abadi. Dalam pandangan Mullasadra, jiwa merupakan sumber kehidupan dan prinsip kesadaran yang memungkinkan manusia untuk memahami realitas. Dalam hal ini juga perbedaan antara pandangan Ibnu Sina dan Mullasadra terletak pada konsep jiwa sebagai potensi dan substansi. Ibnu Sina melihat jiwa sebagai potensi yang mempengaruhi orientasi perbuatan manusia, sedangkan Mullasadra memandang jiwa sebagai substansi yang memungkinkan manusia memahami realitas. Baik, kemudian di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu Ibnu Miskawai adalah seorang filsuf Persia pada abad ke-10 Masehi yang berfokus pada etika Islam. Pemikirannya tentang filsafat didukung oleh gabungan pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis. Ia mempelajari ilmu kimia, filsafat, dan logika sejak lama, kemudian menonjol di bidang sastra dan sejarah. Ibnu Miskawai mempelajari sejarah, khususnya Tarikh al-Tobar atau At-Taban yang menulis sejarah. Kontribusinya terhadap filsafat dan etika Islam sangat berpengaruh dan memberikan landasan penting bagi perkembangan pemikiran moral dan sosial dalam tradisi Islam. Sementara itu, Ikhwanus Sofa adalah kelompok filsuf Persia yang aktif pada abad 10 Masehi. Mereka mengembangkan pemikiran filsafat yang berfokus pada konsep kebahagiaan dan kebaikan. Kelompok ini juga mempelajari ilmu-ilmu alam dan matematika. Mereka menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam kehidupan dan mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam konsep pendidikan akhlak, Ibnu Miskawai menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan moral seseorang. Menurutnya, pendidikan akhlak harus mencakup 3 hal pokok. Yang pertama, materi yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia. Kemudian yang kedua, materi yang wajib bagi jiwa. Dan yang terakhir, materi-materi yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Sementara itu, Ikhwanus Sofa menekankan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pengetahuan dan kebijaksanaan dan bahwa pendidikan harus mencakup ilmu alam dan matematika. Di kesimpulannya, filsafat akhlak Ibnu Miskawai dan Ikhwanus Sofa memiliki implikasi yang signifikan terhadap pendidikan akhlak. Keduanya menekankan pentingnya
pendidikan dan membentuk karakter dan moral seseorang. Meskipun dengan fokus yang berbeda, Ibnu Miskawai menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan moral seseorang melalui materi-materi yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, jiwa, dan hubungannya dengan sesama manusia. Sementara itu, Ikhwanus Sofa menekankan pentingnya pendidikan dan mengembangkan kebijaksanaan dan pengetahuan melalui ilmu-ilmu alam dan matematika. Untuk yang selanjutnya, jawaban dari soal nomor 4, yaitu menurut Imam Al-Ghazali terdapat hubungan yang erat antara akhlak, ilmu, dan tauhid. Dalam pandangan beliau, akhlak merupakan dasar dari segala ilmu karena ilmu tanpa akhlak akan menjadi bumerang bagi diri sendiri dan orang lain. Beliau juga mengatakan tauhid adalah tujuan utama dari ilmu karena ilmu yang tidak diarahkan pada tauhid akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya mempelajari ilmu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam karyanya Ihya Ulum ad-Din, beliau menjelaskan bahwa akhlak merupakan bagian penting dari tauhid. Menurut beliau, akhlak yang baik merupakan bukti dari keimanan yang kuat dan tauhid yang benar. Beliau juga mengatakan bahwa ilmu yang benar harus diarahkan pada tauhid dan akhlak yang baik. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, akhlak, ilmu, dan tauhid saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Akhlak yang baik akan mempengaruhi tauhid dan ilmu yang benar, sedangkan ilmu yang benar dan diarahkan pada tauhid akan membantu seseorang untuk memperbaiki akhlaknya. Untuk jawaban dari soal yang terakhir, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang mind map Ibnu Rashid. Yang pertama ada sejarah hidup Ibnu Rashid. Abdul Al-Wadid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rashid dilahirkan di Cordova, Andalus pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi, sekitar 5 tahun wafatnya Al-Ghazali. Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rashid. Orang barat menyebutnya dengan nama Averroes. Kakek dan ayahnya mantan hakim di Andalusia dan ia sendiri pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi diangkat pula menjadi hakim di Seville dan Cordova. Karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum. Pada tahun 1173 ia dipromosikan menjadi ketua Mahkamah Agung di Cordova. Kemudian ada pemikiran filsafat Ibnu Rushd. Secara garis besar, pemikiran filsafat Ibnu Rushd dapat dilacak dalam 3 karya monumentalnya, yaitu Faslul Maqal fi Takril ma baina asyariah wal hikmah min istisol al-kashfi an manhaj al-adilat fi aqaid al-milah dan tahafut at-tahafut. Dari ketiga buku tersebut terlihat jelas pendekatan yang dipakai oleh Ibnu Rushd. Meski mengedepankan rasio tetap berpijak pada kebenaran mutlak ayat-ayat Al-Quran, sehingga terlihat jelas upaya Ibnu Rushd mengharmonikan antara filsafat dan agama. Untuk yang terakhir di sini ada pengaruh pemikiran Ibnu Rushd. Pemikiran Ibnu Rushd yang juga dikenal sebagai Averroes dalam tradisi barat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran dunia Islam, terutama dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Jadi filsafat Ibnu Rushd ini sangat berpengaruh di dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.